Apa yang membuat Pak Sakip akhirnya seantusias itu gitu ya, sejak 2004 sampai 2024, 20 tahun lamanya terus-menerus menjadi penyelenggara? Ini ketagihan atau gimana Pak Sakip? Untuk membantu demokrasi di negara kita, saya lewat pemilu sekecil apapun, sebisa apapun kemampuan saya untuk saya sumbangkan. Demikian Pak Bagus. Yang paling asik di antara divisi-divisi yang Pak Sakip pernah jalani, divisi apa ini? Apa memang paling nyaman jadi ketua itu? Katakan keuangan, logistik kemarin. Dari teman-teman itu kadang bahasanya kluntingnya itu sering terlambat gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih semuanya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo dalam podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa dalam podcast ini kita akan menghadirkan tamu spesial untuk Anda semua di rumah yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang mengenai demokrasi, politik, pemilu, dan juga tentunya pilkada. Dan dalam episode kali ini saya sudah hadirkan salah satu punggawa dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang lalu di Kabupaten Temanggung. Tentu kita semua tahu bahwa KPU tidak mungkin bekerja sendiri. Kita tidak mungkin bisa menyukseskan pemilu dan pilkada tanpa bantuan kawan-kawan badan ad hoc menyelenggara pemilu dan pilkada di setiap levelnya. Baik itu di tingkat kecamatan, desa kelurahan, hingga ke tingkat TPS. Nah, hari ini yang saya hadirkan spesial untuk Anda semua adalah salah satu ex-ketua PPK yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tahun 2024. Kita sambut bersama Pak Sakip Romandoni. Assalamualaikum Pak Sakip. Waalaikumsalam Pak Bagus. Gimana kabarnya Pak Sakip? Alhamdulillah sehat-sehat saja Pak Bagus. Baik, ini apa aktivitasnya selepas dari PPK? Kembali asyik dengan kopi atau seperti apa Pak Sakip? Iya. Saya sehabis dari PPK kembali ke habitatnya Pak Bagus. Saya sebagai seorang petani dan saya juga sebagai seorang penggiat kopi ya, sebagai petani kopi. Jadi selepas saya tidak menjadi penyelenggara pemilu, saya intent untuk kegiatan di perkopian. Perkopian. Demikian Pak Bagus. Jadi ini ya. teman pemilih semua harus tahu bahwa Pak Sakip ini kopinya luar biasa gitu. Dan Anda yang mau ngicip bisa langsung datang ke Candiroto. Iya. Nama silakan. kopinya apa Pak Sakip? Masdu Kopi. Masdu Kopi. Itu Iya. dekat sekali dengan kantor kecamatan ya. Jadi mudah untuk dicari ini Pak Sakip. Iya. Baik Pak Sakip, hari ini siap untuk berbagi cerita Siap, tentang Pak pemilu Bagus. dan pilkada kemarin. Siap Pak Bagus. Siap ya. Dan Iya. teman pemilih semua jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik Pak Sakip. Pak Sakip ini kalau boleh tahu berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu itu sejak tahun berapa Pak Sakip? Saya berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu itu mulai dari tahun 2004 Pak Bagus. 2004. 2004. 2004 saya menjadi anggota PPK. Kemudian 2009 saya juga menjadi anggota PPK. Ya, kemudian adanya regulasi itu ya. Dulu ada bahwa penyelenggara pemilu yang sudah dua kali tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu itu. Tapi pada waktu itu akhirnya keputusan itu kayaknya dicabut. Akhirnya saya nggak daftar PPK tapi saya menjadi PPS gitu di Pak. 2014 itu 2014. Jadi PPS. Iya, terus 2019 saya di PPK. Masuk lagi di PPK itu Pak Bagus. Jadi sejak 2004 praktis sampai 2024 kemarin Pak Sakip tidak pernah absen, walaupun sempat ada yang jadi PPS, tapi artinya terus-menerus menjadi penyelenggara pemilu ya di Kabupaten Temanggung. Saat 2004 itu usia berapa Pak Sakip? Saya kelahiran tahun 1968 Pak Bagus. Jadi 2004 itu mungkin usia saya berapa itu ya? Ya saya sudah senior juga ya saat itu ya. Sebelum tahun 2004 belum pernah sama sekali menjadi penyelenggara. Belum, saya sebelum 2004 itu saya belum pernah menjadi penyelenggara pemilu. Cuman saya
waktu pemilihan langsung itu kan itu kalau tidak salah di 2004. Iya, 2004. Kalau dulu ya sekedar aktivis untuk membantu teman-teman aja di desa gitu kan. Ya, terus 2004 itu ada pilihan untuk penyelenggara. Saya ikut mencoba untuk mendaftar dan alhamdulillah pada waktu itu saya diterima untuk menjadi penyelenggara pemilu jadi PPK itu. Bagus gitu. Jadi Pak Sakip ini ternyata bagian dari sejarah penyelenggaraan pemilu secara langsung pertama. Jadi 2004 ini ada 2 sejarah besar ya setidaknya. Saat itu kita pertama kalinya memilih para anggota legislatif by name gitu ya. Yang tadinya kita hanya milih partai. Sejak 2004 itu kita by name milih anggota DPR, DPD hingga DPRD. Kemudian yang kedua adalah pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung pertama kalinya juga di tahun 2004 itu. Dan ternyata Pak Sakip adalah bagian dari sejarah itu. Apa yang membuat Pak Sakip akhirnya seantusias itu gitu ya, sejak 2004 sampai 2024, 20 tahun lamanya, terus-menerus menjadi penyelenggara. Ini ketagihan atau gimana Pak Sakip? Gini Pak Bagus, ya saya sebagai warga negara Indonesia, yang mana saya harus membaktikan diri ya. Saya tidak idealis tapi saya harus membaktikan diri kepada negara Republik Indonesia. Apa yang bisa saya lakukan, kebetulan saya hanya punya sedikit kemampuan untuk di bidang kepemiluan ini. Makanya saya sangat-sangat antusias untuk mensukseskan pemilu itu. Untuk membantu demokrasi di negara kita, saya lewat pemilu sekecil apapun, sebisa apapun, kemampuan saya untuk saya sumbangkan. Demikian Pak Bagus. Itu yang menjadi motivasi saya untuk tetap di penyelenggaraan pemilu itu. Baik, luar biasa. Jadi Pak Sakip ini tergerak untuk ikut mengabdi, untuk berkontribusi terhadap demokrasi khususnya di negeri ini. Nah, sekian panjang akhirnya Pak Sakip terlibat dan tentunya memantau gitu ya perkembangan demokrasi di negeri kita. Dari tahun 2004 hingga 2024. Kematangan demokrasi di negeri ini atau mungkin di daerah kita ini seperti apa menurut kacamata Pak Sakip? Kalau menurut saya masalah kematangan demokrasi itu tiap 5 tahun sekali atau tiap perubahan pelaksanaan pemilu ini sangat signifikan Pak Bagus. Sangat signifikan. Dulu waktu sebelum tahun 2024 itu ya, sebelum tahun 2004, sebelum tahun 2004 itu saya ya masih remaja gitu. Saya masih remaja. Saya sering melihat apabila ada satu kampanye itu sering berbenturan, Pak. Jadi potensi untuk terjadinya satu tawuran konflik itu sangat besar gitu. Itu sebelum tahun 2004. Tapi setelah tahun 2004 itu dari penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU ini menjadwalkan di masing-masing daerah itu untuk kampanyenya itu sudah teratur. Bahwa hari ini untuk daerah ini kampanye partai ini, terus daerah ini kampanye partai ini, jadi enggak mungkin benturan. Toh misalnya ada satu pertemuan ataupun papasan gitu bahasanya antara di jalan itu mereka tetap satu ini Pak, satu komunitas, satu partai gitu. Jadi kecil kemungkinan untuk terjadinya satu gesekan gitu Pak. Ini saya perlihat perkembangan dari tahun ke tahun itu demikian yang terjadi gitu Pak Bagus. Jadi artinya Pak Sakip di sini melihat ada pembenahan yang dilakukan secara sistem oleh penyelenggara dan juga muncul kesadaran yang semakin baik juga di masyarakat ya Pak Sakip ya. Yang tadinya mungkin sering panas, sering muncul konflik, kemudian masyarakat semakin dewasa, semakin adem dalam menyikapi perbedaan. Dan artinya ini pemilu demi pemilu ini tidak sia-sia gitu ya? Iya, betul Pak. Semakin mendewasakan bangsa kita. Semakin mendewasakan bangsa kita. Oke. Dan
di sini kita tahu juga bahwa tahun 2004 ini adalah tonggak sejarah di mana KPU untuk pertama kalinya ini diisi keanggotaannya bukan dari perwakilan partai politik maupun perwakilan pemerintah. Jadi independensi ini ternyata berdampak positif juga dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kita. Sepanjang pemilu dari tahun 2004 sampai 2024, divisi apa saja yang pernah Pak Sakip cicipi? Apa dari dulu memang ketua atau gimana di PPK ini? Saya tahun 2004 itu saya lupa, tapi itu saya anggota gitu. Terus tahun 2009 itu saya anggota juga. Anggota. Divisinya lupa ya Pak? Lupa, saya divisinya lupa. Kalau tidak salah 2009 itu saya divisi untuk apa ya, pendidikan pemilih atau apa ya dulu lupa saya lupa apa itu. Terus tahun 2014 ya 2014 itu saya kan PPS gitu ya, saya anggota PPS. Terus tahun berikutnya saya ketua. Terus kemarin tahun 2019 saya ketua lagi. Gitu. Yang paling asik di antara divisi-divisi yang Pak Sakip pernah jalani, divisi apa ini? Apa memang paling nyaman jadi ketua itu? Enggak juga Pak Bagus. Gini. Dari tujuan awal bahwa kami itu pengen memberi kontribusi. Jadi saya kira untuk divisi apapun itu, kalau misalnya saya ditempatkan divisi apapun itu tetap asik Pak Bagus. Karena apa? Tujuan kami adalah untuk pemilu itu sukses. Jadi ketika nanti kita diberi tanggung jawab, yang penting itu nanti tanggung jawabnya itu dilaksanakan, membawa hasil yang baik, pelaksanaan pemilu sukses itu yang saya tanamkan. Jadi ketika saya menjadi ketua, antara divisi satu dengan divisi yang lain itu saya tekankan ini untuk tidak menjadi satu soal atau suatu permasalahan. Yang penting kita harus mensukseskan. Karena di apa yang kami dapat dari KPU bahwa PPK, KPU itu kita harus kolegial itu, Pak. Jadi tidak individu untuk pelaksanaan. Kalau memang dari divisi ini mengalami satu kesulitan, kita yang lain juga bantu. Tidak secara individu gitu. Itu yang terjadi selama 2 periode saya menjadi ketua PPK gitu Pak Bagus. Artinya posisi divisi apapun ini hanya formalitas administratif, tapi pada kenyataannya setiap pekerjaan dikerjakan secara gotong royong bersama-sama. Betul gitu ya. Pak Bagus. Nah Pak Sakip ini sudah 5 kali menjadi penyelenggara pemilu, sudah 5 kali melihat sendiri proses pemilu itu seperti apa gitu ya. Gimana komparasi yang akhirnya Pak Sakip temukan pemilu 2024 dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, apa yang paling berbeda yang Pak Sakip rasakan kemarin? Gini Pak, pemilu tahun 2020, tahun 2004 itu kan boleh dikatakan negara kita itu kan belum maju, ya, sehingga untuk laporan, untuk apa, ya, yang harus datang ke KPU untuk pertama itu tahun 2004 itu kami harus manual, Pak, harus datang ke KPU. Jadi instruksi dari KPU itu juga kadang waktunya mepet karena keterlambatan pengiriman atau apa itu jeda waktu pengiriman itu untuk apa pengumuman atau apa itu kan dulu masih belum ada teknologi yang canggih seperti ini. Nah, jadi hanya by phone gitu ya. Ya, dulu by phone aja masih kalau tidak salah masih numpang di kecamatan gitu, Pak. Pakai telepon kecamatan. Ya, seiring dengan kemajuan zaman itu dengan adanya teknologi, adanya HP, adanya internet itu yang begitu masif lah, ini sangat membantu sekali. Saat ini KPU punya satu instruksi itu dalam apa lingkup grup
sudah di-share itu tanpa berlama-lama, tanpa menunggu waktu yang panjang, itu kita sudah langsung action ketika informasi itu masuk, Pak. Dan juga saya sampaikan bahwa tahun 2004 itu kan infrastruktur belum sebaik saat ini ya, sebelum sehebat saat ini. Jadi ketika dulu ada pengalaman bahwa kami harus mengirim logistik ke desa, itu ya masih seperti itu, Pak. Kalau sekarang kan sudah dari infrastruktur, mulai dari jalan sudah bagus, teknologi juga sudah mendukung ya, sudah support. Ketika kami akan mengirim logistik, kami cukup menginformasikan bahwa kami sudah jalan. Jadi dalam beberapa menit sudah sampai kan, gitu Pak Bagus ya. Jadi sangat terasa sekali ya pengaruh dari perkembangan teknologi. Dari pemilu ke pemilu, Pak Sakip ini saksi antara pemilu yang masih serba manual. Tadi dikatakan hanya ada alat komunikasi berupa telepon kantor kecamatan itu yang menghubungkan antara KPU dengan PPK. Sampai akhirnya mungkin muncul ada SMS, mulai ada BBM, sampai akhirnya ada grup WhatsApp seperti saat ini. Bahkan sekarang ada sistem-sistem informasi yang diciptakan untuk semakin memudahkan instruksi maupun laporan. Ini sangat bermanfaat yang Pak Sakip rasakan. Menunjang sekali Pak Bagus. Nun sewu, tapi penyelenggara pemilu dan pilkada di tingkat Badan Etok ini kan banyak juga yang usianya senior-senior ini Pak Sakip ya. Bahkan lebih senior dari Pak Sakip. Dengan adanya perkembangan teknologi sepesat ini saat ini, penggunaan internet, kemudian aplikasi berbagai macam, ini memang makin meringankan teman-teman yang senior ini, atau ada kendala yang juga dirasakan di lapangan? Pada prinsipnya bahwa senior-senior ini terhadap kemajuan teknologi ini, kalau saya lihat ini sangat support Pak Bagus, sangat mendukung. Artinya apa? Bahwa dari teman-teman yang senior yang ikut menjadi penyelenggara pemilu itu, mohon maaf, kebanyakan mereka juga bukan dari seorang pengangguran kan. Mereka masih punya profesi yang lain ataupun punya kegiatan yang lain, di mana kegiatan tersebut membutuhkan teknologi. Jadi tiap hari dia harus mengupdate teknologi tersebut, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang dipakai oleh KPU, jadi senior-senior saya itu tetap bisa ngikuti gitu Pak. Iya, karena sekarang kan sudah dibuka untuk internet itu di tiap-tiap desa itu jalur ataupun jaringan sudah masuk, kemudian sinyal sekarang juga sudah mudah. Terus mohon maaf, kayak handphone ataupun laptop itu sudah bukan menjadi barang yang mewah, Pak. Sehingga banyak yang punya, sehingga banyak yang mengakses ya di internet itu mereka selalu mengikuti kan gitu. Jadi ada teman-teman ini tidak gagap teknologi, bisa dengan mudah beradaptasi ya, karena tadi kualitas sumber daya manusianya pun terbangun di aktivitas sehari-hari dengan profesinya masing-masing. Nah, dengan tadi adanya dukungan perkembangan teknologi IT yang semakin baik, infrastruktur yang semakin baik, apakah kemudian penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin benar-benar jadi tanpa kendala, mulus-mulus saja, atau ada cerita-cerita berkesan yang bisa dibagi ke kita semua Pak Sakip di Candiroto khususnya kemarin? Ya, kalau kendala teknologi enggak, justru itu semakin mendukung ya, semakin mendukung. Artinya ketika kami harus menyampaikan sesuatu kepada tingkat di bawahnya, dalam hal ini adalah PPS gitu, itu waktu sudah tidak menjadi satu kendala. Artinya besar kemungkinan keberhasilannya itu harus tercapai, Pak. Ya, misalnya kok jam 7 malam misalnya ada instruksi, atau jam 8 malam ada instruksi gitu, itu kita bisa menginstruksikan kepada PPS itu cukup lewat grup WhatsApp. Dan dari grup WhatsApp itu bisa dipantau Pak Bagus ya kan,
Jadi mereka yang sudah membuka, mereka yang belum membuka, terus informasi ini sudah sampai ke nomor HP yang dituju atau belum itu kita sudah bisa memantau. Makanya kalau misalnya kok ada satu alasan bahwa kami belum menerima itu sangat, walaupun secara fisik ya kita tidak ketemu, tapi kita masih bisa untuk menyatakan jangan kayak gitu. Bukti di sini secara elektroniknya itu ada. Jadi kan bisa gitu. untuk monitoring ya, memudahkan monitoring. Ya, itu untuk secara informasi, tapi untuk pengalaman-pengalaman yang lain itu ada di tahun 2000 berapa gitu ya. Itu dulu ya ada semacam apa ya, dibuka lah untuk mendekor, menghias TPS itu. Okay. Dulu kan sangat waktu 2004 terus 2009 itu kan masih manual ya. Masih manual, belum ada satu ide-ide, tapi setelah tahun itu adanya keterbukaan, silahkan untuk tempat penyelenggara kalau mau dibuat yang semenarik mungkin untuk menarik simpati masyarakat agar pemilih ini nanti jiwa pemilih itu bisa banyak yang hadir lah. Itu pada waktu pertamanya menarik sekali, Pak. Hampir di setiap PPS di Kecamatan Candroto, TPS yang ada di Kecamatan Candroto itu hampir banyak yang menghias gitu. Gitu. Nah, itu menariknya di situ itu yang kan. Berkesan ya. Ya, berkesan di situ. Kalau dari pemilu 2024, apa yang kemungkinan cerita yang tidak akan pernah Pak Sakip lupakan gitu dari pesta demokrasi terakhir kemarin? Cerita yang tidak akan saya lupakan itu bahwa kemarin itu sudah lebih baik dari tahun sebelumnya gitu, Mas Bagus. Ya. Nah, itu baik dari instruksi dari KPU maupun pelaksanaan di bawah, dan ini lebih baik. Ini yang tidak mungkin akan saya lupakan. Artinya menarik sekali gitu. Kalau yang lain mungkin ketidakberhasilan itu menjadi hal yang menarik, tapi kalau saya dan teman-teman itu justru yang berhasil ini yang menarik gitu. Jadi membuat besok kalau bisa lebih baik lagi lah, ini kan menarik gitu. Daripada sing terjadi problem, terjadi permasalahan. Dulu kan juga masalah surat suara itu banyak yang double, terus ya macam-macam lah dari jumlahnya itu kurang akurat gitu ya, masih ada kekurangan. Sekarang pun masih ada tapi bisa diminimalisir. Jadi kekurangannya itu tidak terlalu menyolok sekali gitu, Pak Bagus. Oke. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2024 kemarin kita ada 2 pesta nih Pak Sakip ya, pemilu dan pilkada. Gimana jika Pak Sakip membandingkan keduanya, lebih berat mana menyelenggarakan pemilu atau pilkada tahun kemarin? Sebenarnya kalau di sisi dari beratnya itu ya kita berat di pilkada ya Pak. Lebih berat di pilkada. Di pilkada. Karena kalau di pemilu itu kan pemilihan misalnya DPR RI itu kita belum tentu kenal. Sehingga untuk gesekan-gesekan ataupun perdebatan-perdebatan itu sangat minim kan gitu. Termasuk mungkin di provinsi. Misalnya kita kenal dengan calon ataupun apa, itu enggak terlalu akrab sekali kan gitu. Cuman tahu itu kan gitu. Cuman kalau di pilkada itu mau tidak mau di ruang lingkup kita itu kita sudah tahu karena itu satu kabupaten. Bahkan untuk apa ya bahasanya itu untuk tim suksesnya itu kadang di tetangga kita ada. Dan itu memungkinkan bahwa tim sukses dalam satu wilayah itu tidak harus 1 atau 2. Nah, ini yang menjadi apa ya, tekanan batin atau tekanan moral. Mau ke sana Riko, mau ke sini Ewo kan gitu Pak. Jadi beratnya dari sisi perasaan memang lebih berat di
pilkada, tapi kalau dari sisi pelaksanaannya kayaknya nggak terlalu jauh, hampir sama, perhitungannya juga sama kan gitu. Dan bahkan kalau di pilkada itu untuk calonnya itu kan nggak terlalu banyak, sementara kalau di pilihan legislatif itu calonnya jadi banyak. Jadi administrasinya itu lebih mudah untuk di pilkada. Dan kebetulan pelaksanaannya itu didahului dengan pilihan legislatif. Jadi berat dulu, yang terakhir itu dianggap ringan gitu. Dan kenyataannya memang berhasil gitu. Jadi secara teknis, secara administratif memang relatif lebih ringan di pilkada. Tapi ternyata beban psikologisnya ini yang dirasakan teman-teman lebih berat di pilkada ya, karena gitu. Tadi berbagai kondisi di lapangan yang ditemui, salah satunya bagaimana tim ses itu tersebar di mana-mana di sekitar teman-teman semua. Oke, ini akan menjadi sebuah fenomena yang mungkin akan bisa dipahami masyarakat setelah pelaksanaan pilkada dan pemilu. Nah, tadi Pak Sakib berhasil mengklaim berhasil gitu. Pilkada, pemilu di Candiroto ini sukses berhasil. Sesukses apa ini yang kemarin terlaksana di sana? Gini Pak, untuk tahun-tahun yang dulu itu masih banyak adanya satu berita-berita adanya gesekan-gesekan itu. Artinya bahwa pemahaman tentang pemilu di masyarakat itu masih minim kan gitu. Tapi di tahun ini sudah minim sekali gesekan. Bahkan ketika kami mengadakan sosialisasi tentang kepemiluan, itu banyak mereka itu menyampaikan bahwa yang penting saya mau menggunakan hak demokrasinya. Saya sudah punya pilihan. Siapapun mereka itu adalah pilihan saya. Saya tidak perlu untuk yang neko-neko. Ini beberapa dari masyarakat gitu ya. Ketika kami mengadakan sosialisasi, ini banyak masyarakat yang seperti itu, Pak. Ini menjadi tolak ukur bahwa keberhasilan kami, gitu, Pak. Terus di setara administrasi mungkin tingkat antusias pemilih tahun dulu dengan sekarang kan ada kenaikannya gitu. Artinya sosialisasi yang diberikan KPU lewat PPK, lewat PPS itu betul-betul berhasil. Efektif gitu. Ya, efektif utamanya untuk kaum Gen Z itu ya. Itu. Nah, ini saya klaim untuk keberhasilannya itu di situ teman-teman kan gitu. PPK Candiroto. Ya, tidak mundur tapi malah ada peningkatan. Semakin baik hasilnya dan ini kuantitatif itu. Jadi bisa dibuktikan gitu ya. Oke, di antara sederet hal yang tadi positif disampaikan Pak Sakib, apakah tidak ada kemudian sama sekali catatan-catatan evaluatif dari Pak Sakib pribadi untuk kemudian nanti harus kita perbaiki lagi nih di penyelenggaraan pemilu berikutnya, khususnya di Candiroto ya? Kalau secara pribadi saya andai kata kalau besok saya masih menjadi penyelenggara, saya pastinya punya catatan khusus buat mereka yang kemarin-kemarin itu tata kerjanya kurang begitu kan. Jadi ada kemungkinan misalnya nanti ya untuk seleksi kan, untuk seleksi itu harus betul-betul orang yang tahu tentang kepemiluan. Yang kedua bahwa betul-betul dia mau bekerja. Karena di pemilu ini memang resiko gesekannya besar. Utamanya untuk penyelenggara kan gitu. Utamanya untuk penyelenggara. Jadi hal kecil itu jadi masalah. Nah, ini untuk yang akan datang kalau menurut saya ya nanti seleksi untuk calon penyelenggaranya itu betul-betul lebih ketat lagi, lebih selektif lagi gitu, Pak. Oke. Terkait divisinya Pak Sakib sendiri gitu, apakah ada kendala yang dirasakan keuangan, logistik kemarin? Kalau menurut saya itu sudah cukup ya, bagus ya. Sudah cukup. Toh kalau misalnya ada itu ya
sedikit nanti harus ada peningkatan kan gitu. Karena mungkin untuk keuangan itu kan harus menyesuaikan kondisi kan. Menyesuaikan kondisi artinya itu mungkin 1.000 saat ini cukup, tapi mungkin 3 atau 4 hari lagi nggak cukup kan gitu. Karena itu harus menyesuaikan kondisi. Hanya saja kalau saya boleh menampung dari teman-teman gitu ya, dari teman-teman itu kadang bahasanya kluntingnya itu sering terlambat gitu. Itu ya, Iya. catatan evaluatif dari segi keuangan yang dibidangi oleh Pak Sakip adalah bagaimana kluntingnya itu tidak lebih terlambat. tertib gitu ya gitu. Jadi memang iya Pak Bagus, itu ketika kami mengadakan misalnya musyawarah gitu ya, rapat dengan teman-teman PPS gitu, itu kadang ya orang klunting kok ya gitu. Ya itu. Tapi bukannya klunting itu dipengaruhi juga penyampaian SPJ yang tertib juga Pak Sakip? Ya, memang harus dipengaruhi oleh SPJ ya itu ya. Makanya kalau bisa KPU itu kalau dimungkinkan gitu ya Pak Bagus, kalau dimungkinkan KPU siapa yang mengerjakan SPJ nomor 1 dan benar itu minimal ada rewardnya kan itu. Ya rewardnya kan tidak harus berupa satu keuangan atau enggak ya, materi mungkin bisa berupa kaos atau apa kan gitu kan itu. Tapi ada rewardnya misalnya. Itu sepanjang tidak menyalahi aturan ya itu ya. Nanti jangan sampai nanti ada ribetnya tapi bermasalah kan gitu. Kan gitu. Oke, ini masukan yang positif untuk kami ini, untuk kami pertimbangkan di penyelenggaraan berikutnya. Baik, tapi di antara banyak catatan evaluatif tadi, dari klunting, dari masalah SDM yang tadi harus makin selektif ke depan, dan juga berbagai catatan yang lain, tidak membuat Pak Sakip kapok ya untuk kemudian di penyelenggaraan pemilu berikutnya akan tetap mendaftar lagi sebagai penyelenggara. Iya, enggak kapok Pak Bagus ya. Karena apa? Hal yang positif yang saya dapat itu, saya semakin banyak teman. Saya semakin banyak teman, semakin banyak hubungan. Ini yang sangat menarik itu loh. Tidak ternilai. Tidak ternilai. Kita mencari teman itu kan sulit. Kalau di situ di penyelenggara pemilu itu sudah disediakan temannya. Ketika kami milih PPS, ketika kami memilih KPPS itu yang dulunya kami tidak kenal, yang kami tidak tahu itu sudah ada di situ dan kami harus bergabung. Dan kami harus interaksi dengan orang tersebut kan. Belum tentu kalau tidak dalam satu kepenyelenggaraan itu belum tentu bisa kenal seakrab dengan itu kan gitu Pak Bagus. Baik. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar sebatas pertemanan tapi juga persaudaraan yang bisa terus kita jaga ke depannya. Baik, terima kasih banyak sekali Pak Sakip atas rawuh dan cerita-ceritanya yang tadi menarik. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa hadirkan lagi Pak Sakip di studio Obsesi kita. Terima kasih Pak Bagus. Baik, dan teman pemilih semua, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Pak Sakip Romandoni, seorang anggota PPK maupun juga PPS selama 5 kali pemilu di Kabupaten Temanggung. Tentunya kita masih akan hadirkan lagi teman-teman ex PPK yang lainnya. Untuk itu jangan pernah lewatkan episode-episode dari Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi yang spesial dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Akhirnya inilah waktu saya untuk undur diri. Saya Muhammad Bagus Pratomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.